semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, BP 1031 dari peminatan Kespro. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Yuk, langsung aja check it out. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu psikologi remaja dan permasalahannya. Dalam hal ini, kita akan membahas satu persatu mulai dari fase remaja. Fase remaja terdiri dari pra-remaja, remaja awal, dan remaja lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang teman-teman sebaya. Ini meliputi tekanan teman sebaya dan konformitas, klik dan kelompok, serta persahabatan. Dan materi yang ketiga, kita akan membahas tentang remaja dan masalah majemuknya. Dan yang terakhir, kita akan mencari tahu pencegahan dan penanggulangan dari permasalahan remaja tersebut. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu fisik maupun mental, sehingga fase remaja ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pra-remaja. Ini berkisar dari 12 sampai 14 tahun. Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 tahun untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun. Dikatakan fase ini adalah fase negatif. Mengapa? Karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan, termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Yang kedua yaitu remaja awal. Remaja awal ini berkisar dari 13 sampai 17 tahun. Pada fase ini, perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Contohnya saja remaja yang mencari identitas diri karena masa ini statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah, menyerupai orang dewasa muda. Remaja yang sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan identitas semakin banyak waktu yang diluangkan di luar keluarga. Yang ketiga yaitu remaja lanjut. Remaja lanjut ini berkisar antara 17 sampai 20 atau 21 tahun. Dirinya ingin menjadi pusat perhatian yang menonjolkan dirinya dengan cara yang idealis dan mempunyai cita-cita tinggi yang bersemangat serta mempunyai energi yang besar. Ia berusaha menetapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua yaitu teman-teman sebaya. Yang pertama yaitu tekanan teman sebaya dan konformitas. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya atau kelompok. Sebagai akibatnya, mereka akan senang apabila diterima dan sebaliknya akan merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Oleh karena itu, untuk melihat faktor yang lebih kuat yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak remaja, kita harus melihat situasi di mana nilai yang dijunjung kelompok teman sebaya apakah bertentangan dengan nilai yang dijunjung oleh orang tua. Ketika orang tua menghargai prestasi akademik dan teman sebaya si anak menganggap prestasi di sekolah hanya diperuntukkan bagi pengkhianat atau kutu buku, maka pandangan siapa yang paling menang? Jawabannya yaitu pandangan teman sebaya.
yang bisa menang. Sebaliknya, anak yang orang tuanya tidak memberikan dorongan atau motivasi untuk sukses mungkin akan mendapatkan diri mereka bergaul dengan teman sebaya yang berusaha sangat keras untuk masuk ke perguruan tinggi. Maka mereka juga mulai mengikuti dan termotivasi untuk belajar keras seperti yang dilakukan oleh teman kelompoknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konformitas. Apa sih konformitas itu? Tekanan untuk mengikuti teman sebaya atau yang disebut konformitas pada masa remaja sangat kuat. Konformitas muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan adanya tekanan nyata maupun yang tidak dibayangkan oleh mereka. Konformitas dengan tekanan teman-teman sebaya pada masa remaja dapat bersifat positif maupun negatif. Umumnya, remaja terlibat dalam semua bentuk perilaku konformitas yang negatif, seperti menggunakan bahasa yang kasar, mencuri, merusak, dan mengolok-olok orang tua dan guru. Akan tetapi banyak sekali konformitas teman sebaya yang tidak negatif dan terdiri atas keinginan untuk dilibatkan di dunia teman sebaya, seperti berpakaian, serta meluangkan waktu dengan anggota atau klik. Selanjutnya materi klik dan kelompok. Kebanyakan relasi dengan kelompok teman sebaya pada masa remaja dapat dikategorikan dalam salah satu dari 3 bentuk kelompok, klik, ataupun persahabatan individual. Klik ialah kelompok-kelompok yang lebih kecil, memiliki kedekatan yang lebih besar di antara anggota-anggota dan lebih kohesif terhadap kelompok. Sedangkan arti kelompok adalah kelompok-kelompok remaja yang terbesar dan kurang bersifat pribadi. Yang ketiga yaitu persahabatan. Dalam persahabatan memiliki 6 fungsi: kawan, pendorong, dukungan fisik, dukungan ego, dan perbandingan sosial serta keakraban atau afeksi. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan kawan. Persahabatan yang memberi anak-anak seseorang teman bermain yang akrab, seseorang yang mau meluangkan waktu bermain bersama mereka. Yang kedua berkaitan dengan pendorong. Persahabatan memberikan anak-anak informasi, kegembiraan, dan hiburan yang menarik. Yang ketiga berkaitan dengan dukungan fisik. Persahabatan memberi waktu, sumber-sumber, dan bantuan. Yang keempat berkaitan dengan dukungan ego. Persahabatan memberikan harapan, dukungan, dorongan semangat, dan umpan balik yang menolong anak-anak mempertahankan suatu kesan yang tentang dirinya sendiri sebagai orang yang berkompeten, menarik, dan berharga. Dan yang terakhir berkaitan dengan perbandingan sosial. Persahabatan memberikan informasi tentang posisi seorang anak yang berhadapan dengan anak lain dan apakah anak itu melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya kita akan beralih ke remaja dengan masalah majemuk. Secara psikologi, kenakalan remaja wujud dari konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Hal itu dikarenakan remaja belum stabil dalam mengelola emosi. Dalam masa peralihan remaja dihadapkan pada masalah penguasaan diri atau kontrol diri. Pertentangan dan pemberontakan adalah bagian alamiah dari kebutuhan para remaja untuk menjadi dewasa yang mandiri dan peka secara emosional. Persoalan-persoalan lain remaja yang membuat kita prihatin yang terjadi dalam rutinitas sehari-hari adalah tidur larut malam, tidak betah tinggal di rumah, mencuri, berbohong, serta merokok dan bersumpah dengan bahasa yang tidak jelas. Sebagai contoh peristiwa dari kenakalan remaja adalah pencabulan, tawuran antar pelajar, serta mencuri barang-barang orang tuanya. Setidaknya ada 4 masalah yang mempengaruhi sebagian besar remaja. Yang pertama, masalah penyalahgunaan obat. Yang kedua, masalah kenakalan remaja. Yang ketiga, masalah seksual. Keempat, masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya,
Bagaimana sih cara kita mencegah dan menanggulangi masalah-masalah tersebut? Setelah kita memahami gejala-gejala yang memperlihatkan betapa banyaknya remaja yang terjerumus dalam perilaku bermasalah majemuk, seorang pendidik yang perlu mengembangkan program-program yang dapat mengurangi masalah-masalah remaja. Di antaranya programnya seperti yang pertama, memberikan perhatian yang intensif secara individual. Pada program-program yang berhasil, remaja muda dipasangkan dengan seorang yang dewasa yang bertanggung jawab. Yang kedua, pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak agensi di seluruh komunitas. Filosofi dasar dari komunitas adalah pentingnya menyediakan program dan layanan. Yang ketiga, identifikasi dan penanganan awal. Ini merangkul anak-anak dan keluarganya sebelum anak-anak mengembangkan berbagai masalah atau masih berada di tahap awal dari permasalahannya, yaitu strategi yang paling berhasil. Nah, cukup sekian pemaparan saya tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.